SAW bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 fondasi utama. Puasa itu wajib bagi orang yang mengaku Islam. Puasa itu wajib bagi orang yang beriman kepada Allah. Karena kata Rasul, amal puasa seseorang akan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan baru akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Bahkan doa ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasul ketika sholat sunat tarawih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh, wabil khusus jamaah salat subuh yang amat mulia di bulan suci Ramadan yang saya muliakan. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah. Nikmat panjang umur sekaligus juga nikmat hidayah, taufik dan inayah Allah, sehingga di tengah-tengah saum kita masih ada ibadah lain yang kita kerjakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keikhlasan kita untuk mengharap ridha Allah akan menyebabkan Allah ridha terhadap amal kita, sehingga kelak Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang akan mendapat syafaatnya, mendapat naungannya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, kalau beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka mulai hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan mendapat keutamaan. Bulan Ramadan mendapat kemuliaan. Makanya dalam bahasa sering kita katakan Syahrul Mubarak. Dikarenakan di bulan suci Ramadan ada ibadah yang mendapatkan perhatian yang amat luar biasa, ibadah yang amat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kemuliaan Ramadan karena salah satu diantaranya
ada ibadah wajib yang kita kerjakan sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan puasa. Oleh karena itu kita akan lihat untuk menjadikan motivasi kita di dalam beribadah, untuk menjadikan suatu kesungguhan kita di dalam mengerjakan ibadah saum ini. Kita lihat apa sih sebenarnya keutamaan yang bisa kita peroleh, yang bisa diperoleh bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, keutamaan yang pertama dari menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah tegaknya pelaksanaan rukun Islam. Kita sebagai muslim tetap mengakui bahwa ada hal yang menjadi dasar bagi kita untuk mendirikan, untuk menguatkan fondasi kita sebagai umat muslim. Dalam hadis Bukhari nomor 16 dan juga hadis Muslim nomor 360, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 fondasi utama. Jadi Islam itu akan kuat, Islam itu akan tegak, dan Islam itu akan kokoh bagi pemeluknya, khususnya bagi orang yang mengaku Islam, dikarenakan 5 hal. Yang pertama, dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang akan disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kepada kita, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Kita jangan berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara hati, baik secara lisan, terlebih-lebih secara perbuatan. Kenapa demikian? Karena jika kita berpaling daripada Allah, maka perbuatan kita termasuk perbuatan syirik. Maka orang yang menjalankan perbuatan yang dilarang ini, maka orang itu termasuk orang yang musyrik, menduakan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu, yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, baik sholat yang wajib Allah perintahkan maupun sholat-sholat sunnah yang Allah perintahkan juga kepada kita. Salah satunya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak-banyak, terutama melaksanakan sholat sunat tarawih, sholat sunat qiyamul lail, dan juga sholat sunat witir. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada fase yang pertama, yaitu berpuasa di 10 hari bulan suci Ramadan. Insya Allah sesuai dengan janji Allah dan Rasul, orang yang melaksanakan 10 hari Ramadan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini adalah hari yang ke-11 kita melaksanakan puasa. Kemudian setelah sholat, maka dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Jika di antara kita ini tidak menjalankan puasa, berarti ada satu fondamen kita yang kurang. Terlebih-lebih yaitu kewajiban kita, karena puasa ini merupakan satu kewajiban kita sebagai muslim. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa itu wajib bagi orang yang mengaku Islam. Puasa itu wajib bagi orang yang beriman kepada Allah.
Sebagaimana Allah telah wajibkan puasa itu bagi orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Untuk kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah berpuasa kita dianjurkan berkewajiban membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah ataupun zakat infak sedekah lainnya. Kalau kita sudah memenuhi nisab, harta kita itu sudah memenuhi batas minimal untuk mengeluarkan zakat mal, maka yang paling utama dianjurkan menghitung zakat mal itu. Yang paling utama adalah perhitungan di bulan suci Ramadan. Jadi yang paling baik posisi pembukuannya Ramadan tahun lalu sampai dengan Ramadan tahun ini. Kenapa orang banyak memprediksi dan menghitung daripada zakat malnya di bulan Ramadan? Kata Rasul, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Makanya banyak umat-umat muslim menghitung zakat mal mereka itu pada bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya dilipat gandakan pahala yang dia berikan, juga dilipat gandakan terhadap keberkahannya. Ya kalau kita belum masuk harta kita terhadap zakat mal, maka laksanakan zakat-zakat lain. Terlebih-lebih bagi kita di muslim ini di akhir saum nanti, di akhir bulan suci Ramadan ada kewajiban kita. Apa itu? Zakat fitrah. Karena kata Rasul, amal puasa seseorang akan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dan baru akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah ini menjadi utama. Bahkan bayi yang lahir, ya, bayi yang lahir sebelum daripada sholat Idul Fitri itu sudah dikenakan untuk zakat fitrah. Ini utama. Ya kalau zakat lain silakan. Nah, yang kelima adalah jika mampu maka melaksanakan ibadah haji. Jadi 5 tuh. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, mengakui terhadap ketauhidan Allah, mengakui kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian mengerjakan sholat, berpuasa, berzakat, apalagi ditambah sudah melaksanakan ibadah haji, maka 100 rukun Islam kita sudah sempurna di hadapan Allah. Meskipun yang mungkin yang 5 ini karena kondisi saat ini mungkin begitu sulit, yang penting yang 4 tadi kita laksanakan. Jadi orang yang berpuasa mengandungkan ciri bahwa dia orang yang sempurna di dalam Islam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Keutamaan puasa di bulan suci Ramadan yang kedua adalah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa maka akan diampuni dosanya tahun yang lalu. Amin ya rabbal. Kalau hitungan kita Hijriah sekarang tahun 1444 Hijriah, maka dosa kita di tahun 1443 Hijriah karena kita beribadah puasa di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah. Makanya kalau orang yang beribadah berkelanjutan berpuasa, tahun ini dia lengkap puasa, tahun besok dia lengkap berpuasa, tahun berikutnya puasa, masya Allah, amat mungkin orang itu tidak ada dosanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah diampuni. Makanya tadi kita baca, bahkan dalam hal sholat tarawih dan sebagainya baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Bahkan doa ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasul ketika sholat sunat tarawih dan witir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lazimkan doa ini dibaca di bulan suci Ramadan.
pada waktu sholat apa saja, apakah sholat wajib, sholat sunat rawatib, ataupun sholat qiyamul lail yang lain. Kenapa? Ini momen utama untuk minta mohon ampunan kepada Allah. Jadi kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa, puasanya karena apa? Karena iman. Jadi kalau di kita ini, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah tahun yang lalu, yang pertama kita beresin tentang hakikat puasa ini. Puasa ini adalah panggilan untuk orang yang beriman. Maka orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan bukan karena faktor-faktor tertentu, merasa ini kewajiban kita. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang beriman di bulan suci Ramadan itu untuk berpuasa. Jadi kita berpuasa bukan karena faktor daripada orang tua kita, berpuasa bukan karena memang kebiasaan di bulan puasa, enggak seperti itu. Berpuasa di bulan suci Ramadan karena kita merasa orang yang beriman. Bersiapa? Kepada Allah. Puasa iman. Beriman ini berarti puasa karena panggilan Allah. Puasa juga ngerti tentang rukun sunnahnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa. Kemudian wahtisaban, apa? Mengharap ridho Allah. Jadi kalau puasa biarkan Allah yang akan menghitung dan melipat gandakan, bahkan menilai. Ibarat pekerjaan, kita kerjakan aja sesuai dengan perintah Allah. Dari mulai imsak sampai besok waktu maghrib, biar Allah yang nilai melalui malaikatnya. Puasa kita seperti apa? Apakah puasa yang kategori umum? Apakah puasa termasuk kategori khawas? Ataupun puasa yang kategori khawasil khawas? Puasa umum, puasa yang hanya menjalankan lapar aja, menahan lapar, haus, cuma itu. Puasa khawas menahan lapar dan haus, tapi menahan juga hal-hal yang kira-kira membatalkan pahala puasa. Apa? Jaga panca indera kita. Kalau khawasil khawas itu istimewa. Kalau kita belum sanggup, karena puasa khawasil khawas itu selain niatnya, pelaksanaannya, menahan daripada godaannya, juga ada etikat tentang niat kita dalam diri yang paling dalam, makrifat kita. Minimal kita menjadi puasa yang khawas, menahan lapar dan haus, juga menahan daripada panca indera kita. Jadi artinya apa? Dengan iman wahtisaban, maka kata Rasul, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang lalu. Makanya bagi orang-orang yang pada kondisi tertentu di bulan suci Ramadan ini tidak berpuasa, paman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa ada di perjalanan maka dia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh berbuka. Barang siapa karena sakit dan sakitnya akan mengganggu daripada dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Bagaimana caranya? Mengganti di hari-hari lain agar dia tetap berpuasa. Jadi kalau sakit bukan berarti kita bebas dari kewajiban puasa hari ini. Ganti pada hari yang lain. Kapan? Setelah bulan suci Ramadan. Makanya Allah juga memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan bagi orang-orang terutama kaum ibu ataupun orang sakit yang dalam kondisi tertentu tidak bisa melaksanakan puasa. Siapa? Bagi orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, dia tidak sanggup untuk berpuasa dan mungkin karena berpuasa dia akan jadi sakit,
boleh tidak berpuasa supaya dapat ampunan Allah apa? Maka dia membayar fidyah. Karena bagi orang yang sudah tua, renta, bahkan sudah diagnosa oleh dokter itu lambungnya nggak mungkin untuk bisa berpuasa, maka supaya mendapat kemudahan Allah, ampunan Allah, maka cara mengganti dengan fidyah 1 hari untuk siapa? Ta'amu miskin, untuk diberikan pada orang yang miskin. Allah juga memberikan rukhsah kepada ibu-ibu yang hamil. Kemudian dia bisa mengganti puasanya pada hari yang lain, tapi juga dia mengganti dengan fidyah kalau dia khawatirkan untuk anaknya. Allah juga berikan rukhsah kepada ibu-ibu yang menyusui. Dia boleh mengganti pada hari yang lain, tapi kalau dia khawatir untuk bayinya, maka lengkapi dengan fidyah. Jadi ini kenapa Allah berikan rukhsah ini, supaya mendapatkan tadi kesempurnaan puasa dan mendapatkan ampunan Allah. Makanya puasa itu nggak bisa dibayar dengan zakat. Makanya kata Rasul, siapa orang meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang puasa, kata Rasul apa? Ahli warisnya wajib menggantikan puasa orang tuanya. Saking luar biasa ya, maka jangan anggap remeh tentang puasa ini. Rasul bilang, siapa orang yang meninggal dunia masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikan, membayar daripada puasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada keuntungan terus kalau kita puasa nanti, kita dapat orang tua kita bayar, itu double. Misalnya bulan Syawal setelah tanggal 2 kita, orang tua kita ada ketinggalan puasa 1 hari, niat untuk mengganti puasa orang tuanya, membayar ganti puasa orang tuanya dibayar di hadapan Allah, tapi dia juga mendapat pahala. Jadi yang kedua, keutamaan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita tahun yang lalu. Makanya kalau bisa mah jangan sampai kita tinggal puasa ya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang memang ujiannya berat sekali, tapi ingat, ini jaminan Allah. Ada bonus luar biasa yang kita peroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah kita dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suatu amal yang luar biasa ganjarannya. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Udah dapat jaminan luar biasa. Dijauhkan dari api neraka, tapi ada bonus apa? Dimasukkan dalam surganya Allah. Ada seorang dari riwayat Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ganjaran ibadah yang telah aku lakukan? Aku setelah melaksanakan ibadah mukta." Ibadah mukta itu berarti sholat 5 waktu. Kemudian aku berpuasa, aku berzakat, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak melakukan perbuatan selain itu. Apa jaminannya wahai Rasul? Maka kata Rasul, engkau akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu benang merah, satu tiket bagi kita untuk mendapatkan tiket luar biasa masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan di dalam surga itu ada 8 pintu. Dalam surga ada 8 pintu. Salah satu pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Kenapa disebutkan Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu artinya menghilangkan haus dan dahaga. Nah, bagi orang yang menghilangkan haus dan dahaga siapa? Orang yang berpuasa. Makanya kita kan berpuasa ketika buka apa?
kita menghilangkan haus dan dahaga. Balasannya apa? Ya itu tadi, dimasukkannya kita ke pintu khusus. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, silahkan kamu panggil orang-orang yang di dunia. Ketika mereka hidup di dunia, mereka mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian panggillah mereka, kata Allah, dan masukkan ke dalam pintu Ar-Rayyah. Maka malaikat melaksanakan tugas perintah Allah, memanggil seluruh orang-orang yang berpuasa. Di antaranya kita yang hadir sebagai jamaah kajian subuh. Amin ya rabbal. Dipanggil satu-satu. Setelah selesai, apa kata Allah? Wahai malaikat, tutup pintu itu dan jangan sampai orang yang tidak berpuasa masuk surga melalui pintu itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain, siapa orang yang berpuasa, dalam hadis ini tidak ditentukan apakah puasa wajib atau puasa sunat. Puasa sunat aja utama, apalagi puasa wajib. Siapa orang yang berpuasa satu hari karena Allah, maka akan dijauhkan pada api neraka selama 70.000 perjalanan. Jadi kalau kita berpuasa satu hari aja, puasa sunat misalnya Senin, itu sudah dijauhkan dari api neraka jahanam itu 70.000 perjalanan jalan kaki. Sekarang kalau 70.000 perjalanan yang ditempuh jalan kaki, Masya Allah, panjangnya seperti apa? Benar gak? Jauhnya seperti apa? Udah nggak kelihatan tuh, udah jauh daripada api neraka. Apalagi puasanya di bulan suci Ramadan 30 hari. 30 hari kali 70.000 berapa itu? 2.100.000 perjalanan yang akan ditempuh oleh kaki. Masya Allah. Pantas kalau orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka dia akan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada api neraka dan didekatkan sedekat-dekatnya daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini momentum yang luar biasa, hari yang amat luar biasa bagi kita. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, yang terakhir, keutamaan puasa itu adalah doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, ada 3 doa orang yang akan dikabulkan Allah dan tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kalau kita hari ini doa, mulai puasa hari ini kan ya, kita habis subuh puasa, boleh doa nih tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berdoanya kita di hari tadi amat beda ketika doanya bukan bulan puasa. Langsung dicatat oleh Allah melalui malaikatnya dan akan dikabulkan apa? Ya Allah, ampuni saya dan bebaskan saya daripada azab api neraka. Bebaskan saya daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Makanya kita doa. Kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa untuk keluarga kita agar menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang berkah, keluarga yang banyak rezeki, keluarga yang anak-anaknya soleh dan soleha. Kita minta sama Allah di bulan Ramadan, insya Allah dikabul. Makanya bagi kita yang mungkin anaknya sekarang ini mau ujian, mau lulus, mau masuk perguruan tinggi, mau kuliah, ini momentum yang amat luar biasa bagi kita untuk minta sama Allah, karena doanya di bulan suci Ramadan. Syukur-syukur bangun tengah malam,
Pertama sholat sunat sholat sunat wudu, kemudian sholat sunat tahajud, kemudian sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat kita berdoa. La ilaha illallah karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Minta pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tahun ini anak saya sedang menempuh ujian, ya Allah. Berikan kemudahan, berikan kesehatan, berikan kecerdasan, dan berikan hasil yang terbaik untuk anak saya. Berdoa untuk anak. Jadi manfaatkan. Jadi doa yang dikabulkan, satu, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Pemimpin di sini adalah termasuk di dalamnya bapak-bapak yang menjadi sebagai kepala keluarga. Doain istri, doain anak. Dan yang ketiga, doa yang dikabulkan adalah doa orang yang terjolimi. Makanya kalau kita nggak puasa, nggak jadi pemimpin, ya mungkin ketiga kita orang yang dijolimi gitu aja. Mudah-mudahan dikabulkan. Oleh karena itu, mari manfaatkan untuk pagi hari ini. Dari beberapa keutamaan puasa, kita akan sudah memperoleh tentang 4 hal. Yang pertama, berpuasa menegakkan tentang rukun Islam. Makanya kuatkan kita fondasi ini. Yang kedua, berpuasa di bulan suci Ramadan akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita tahun yang lalu. Yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan akan dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Yang keempat, orang yang berpuasa keutamaannya doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita berdoa, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa mengakhiri sampai tuntas daripada bulan suci Ramadan. Amin ya robbal. Yang kedua, supaya optimal berpuasa, kita minta sama Allah supaya kita diberikan sehat walafiat. Yang ketiga, supaya ibadah lebih sempurna, ibadah banyak barokahnya, kita minta sama Allah mudah-mudahan di bulan puasa ini kita diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Yang berikutnya kita berdoa kepada Allah agar nanti pada akhir daripada puasa kita, puasa yang diterima oleh Allah, puasa yang dikabulkan oleh Allah, sehingga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa